Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, rekan saya dari tim Pro dan rekan saya dari tim Kontra. Dewan Juri yang terhormat serta para audiens yang berbahagia, saya Akwin Fairuzah selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan opening statement dan closing statement. Lalu rekan saya Dewi Ainun Natifah selaku pembicara kedua sebagai pembicara Pro dan M. Altaf FRDP selaku pembicara ketiga yang berperan sebagai pembicara kontra. Pada masa kita kali ini, yakni Dewan ini mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja atau Youth Center guna mencegah maraknya aksi balap liar dan kenakalan remaja. Dewan Juri yang terhormat, pembangunan pusat kreativitas remaja adalah sebuah inisiatif pembangunan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai alternatif sosial untuk mengalihkan waktu remaja dari kegiatan negatif menuju kegiatan yang lebih positif, kreatif, dan bermanfaat. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, balap liar yakni kegiatan balapan kendaraan yang dilakukan di jalan umum yang dilakukan secara tidak resmi dan tanpa izin dari pihak berwenang. Sedangkan menurut Willis tahun 2014, kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar hukum, agama, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, latar belakang adanya mosi ini adalah karena maraknya kasus balap liar yang mengakibatkan risiko kecelakaan yang tinggi, kerusakan material, dan cedera fisik. Padahal Dewan Juri yang terhormat, hal ini sudah jelas tertulis pada UUD, tepatnya pasal 115 angka B UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan kendaraan umum yang menyatakan pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain. Tak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, data IMP mencatat sebanyak 437 anak terlapor atas kasus penganiayaan dan pengeroyokan sejak awal tahun 2025. Angka yang signifikan ini menjadi bukti nyata bahwa kekerasan di kalangan remaja telah menjadi wabah yang mengkhawatirkan, di mana rasa saling menghormati dan toleransi antar generasi muda kini perlahan terkikis. Kenakalan remaja bukanlah sekedar masalah kurangnya fasilitas hiburan atau kegiatan positif saja. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kurangnya pendampingan dari orang tua. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, solusinya tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik semata, melainkan harus menyentuh berbagai aspek secara menyeluruh. Sekarang Dewan Juri yang terhormat, mari kita dengarkan argumen dari masing-masing tim. Saya persilakan tim Pro terlebih dahulu. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim Pro dengan tegas menyetujui mosi ini. Kabupaten Pasuruan memiliki ribuan talenta muda yang tersembunyi di balik ganggang desa. Namun, tanpa wadah yang tepat, potensi tersebut beresiko berbelok menjadi aktivitas negatif seperti balap liar, pergaulan bebas, hingga kenakalan remaja lainnya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya hadir di sini untuk memastikan bahwa setiap desa harus menjadi rumah bagi kreativitas, bukan sekedar menjadi saksi bisu tumbuhnya kenakalan remaja. Dengan adanya pembangunan Creative Center adalah langkah nyata untuk mengarahkan energi generasi muda ke arah yang positif dan produktif. Dewan Juri yang terhormat, program seni dan kreativitas terbukti mampu mengurangi perilaku beresiko. Laporan dari UNESCO 2019 menyatakan bahwa keterlibatan remaja dalam pendidikan seni dapat meningkatkan kontrol diri, empati, serta menurunkan kecenderungan kenakalan remaja. Artinya, kegiatan kreatif bukan hanya hiburan saja, namun juga pencegahan sosial. Dewan Juri yang terhormat, kebijakan pendidikan di Indonesia juga mendukung hal ini. Melalui kurikulum merdeka dan program profil pelajar Pancasila dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, siswa dilatih untuk berpikir kreatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Ini membuktikan bahwa negara sendiri mendorong penguatan karakter melalui aktivitas kreatif. Interupsi. Silahkan. Apa bukti yang dapat memperkuat bahwa solusi yang Anda berikan dapat memberikan dampak positif bagi para remaja? Terima kasih. Siap, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak perlu jauh-jauh membayangkan dampaknya, karena sudah ada bukti nyata di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, Kota Bandung dikenal sebagai kota kreatif, karena berhasil membangun ekosistem bagi anak muda untuk berkarya. Dampaknya, banyak anak remaja yang terlibat dalam kegiatan positif, seperti desain, musik, hingga startup kreatif, sehingga mengurangi potensi kenakalan remaja.
Hingga pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat, Kota Bandung dikenal sebagai Bandung Creative City Forum atau BCCF. Kedua, Dewan Juri yang terhormat, melalui program Kampung Kreatif, komunitas seni, workshop budaya, dan produksi konten digital, remaja di Yogyakarta diberikan ruang untuk mengekspresikan diri. Hasilnya, mereka lebih aktif berkarya daripada terlibat dalam aktivitas negatif. Dewan Juri yang terhormat, Kabupaten Pasuruan sendiri sebenarnya tidak kekurangan potensi, bahkan sudah mulai menunjukkan arah menuju kota kreatif. Dengan dibangunnya Pasuruan Creative Center atau PCC dan melalui berbagai event fashion dan modeswear, telah lahir desainer-desainer lokal yang mampu mengangkat batik khas Pasuruan ke dalam desain modern yang bernilai jual tinggi. Dewan Juri yang terhormat, Creative Center yang dibangun di desa akan mendekatkan akses, bukan menunggu anak muda datang ke kota. Banyak talenta desa yang tidak berkembang bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia tidak memiliki fasilitas dan pendampingan. Dewan Juri yang terhormat, membangun Creative Center di desa bukan hanya soal pemerataan bangunan, tetapi tentang memastikan bahwa tidak ada satupun potensi anak bangsa yang terabaikan hanya karena ia terlahir di desa. Dewan Juri yang terhormat, ini membuktikan bahwa jika diberi wadah, generasi muda Pasuruan mampu bersaing dan berkarya. Pasuruan tidak sedang memulai dari nol. Pasuruan hanya membutuhkan wadah untuk melompat lebih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, pembangunan Creative Center bukan hanya solusi sosial, tetapi juga investasi ekonomi jangka panjang. Data dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif menyumbang lebih dari 7% terhadap produk domestik bruto Indonesia dan menyerap jutaan tenaga kerja. Interupsi. Silahkan. Dewan Juri yang terhormat, pihak perlu mengaitkan Creative Center dengan ekonomi kreatif. Namun faktanya, ekonomi kreatif berkembang pesat karena adanya digitalisasi, platform online, dan media sosial lainnya. Sedangkan pelaku ekonomi kreatif bijak sekali menggunakan media sosial sehingga mereka tidak memerlukan gedung sama sekali. Sekian dari saya, terima kasih. Siap, terima kasih. Ketika kita membangun gedung kreativitas hari ini dengan didukung oleh digitalisasi, kita sedang menciptakan lapangan kerja baru, mendorong lahirnya wirausaha muda, dan menguatkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Dengan kata lain, Creative Center bukan sekedar bangunan, tetapi mesin penggerak masa depan. Dewan Juri yang terhormat, menolak pembangunan Creative Center di desa bukanlah sikap hemat. Itu adalah sikap menunda masalah. Karena pilihan kita hari ini sangat jelas, membangun masa depan generasi muda atau membiarkan mereka kehilangan arah. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya membidas argumen dari Tim Pro. Tim Pro menyatakan bahwasanya apabila ia membangun gedung, ia dapat menyelesaikan masalah. Padahal membangun gedung tidak semudah membangun tembok. Apabila gedung yang dibangun tanpa landasan hukum kuat, maka sama saja dengan membangun gedung hantu yang menghabiskan anggaran daerah. Saya sebagai tim kontra menolak adanya mosi ini, dikarenakan ini bukanlah solusi nyata, melainkan ilusi pembangunan. Dewan Juri yang terhormat, saya menolak adanya argumen dari Tim Pro, karena terlalu menyederhanakan masalah. Ia mengatakan bahwa dengan membangun Creative Center dapat menyelesaikan masalah yang ada. Padahal masalahnya bukan pada pembangunan, melainkan pada sistem dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Dewan Juri yang terhormat, mengapa kita perlu membangun fasilitas baru, sedangkan fasilitas lama seperti balai desa dan kantor RT belum dimanfaatkan secara maksimal? Kegiatan seperti workshop, diskusi kreatif, dan pelatihan digital tidak kunjung dilakukan dibanding membangun gedung baru yang menghabiskan anggaran. Kegiatan seperti Karang Taruna juga dapat dimanfaatkan untuk para remaja agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, anggaran desa terbatas, sedangkan setiap kebijakan harus berdasarkan kepada prioritas. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwasanya penyelenggaraan dana anggaran desa harus dialokasikan secara tepat pada beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Membangun Creative Center tanpa urgensi yang jelas dinilai dapat memberatkan APBD. Apakah kita bijak membangun gedung baru, sedangkan fasilitas dasar di desa saja masih belum merata? Interupsi. Siap, silakan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya membidas pernyataan dari tim kontra yang menyatakan bahwa dengan anggaran desa yang terbatas dan prioritas utamanya adalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Lalu bagaimana tim kontra membuktikan bahwa hal tersebut dapat membebankan APBD dan menghambat akses pendidikan? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat,
Contoh paling nyata ada di Desa Kedung Banteng, Tegalan, Kecamatan Rembang. Banyak sekali jalan yang rusak parah namun tidak kunjung dibenahi. Apakah kita tega membiarkan anak-anak dan para remaja setiap harinya berjatuhan? Mereka berangkat dan pulang sekolah melewati jalan tersebut. Karena jalan yang rusak berpotensi membahayakan nyawa pengendaranya, terutama anak-anak dan para remaja yang pulang pergi sekolah melewati jalan tersebut. Serta apakah kita layak membangun fasilitas baru, sedangkan fasilitas dasar seperti jalan raya pun masih belum dibenahi. Sedangkan berdasarkan data dari Kemendiknasmer Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pembentukan karakter dimulai dari wilayah paling kecil, yaitu lingkup keluarga, dilanjutkan pada lingkup sekolah, dilanjutkan juga pada lingkup komunitas alias masyarakat. Dalam segi ini, tim pro salah mendiagnosis masalah. Ia hanya memberikan solusi fisik, padahal masalah yang terjadi bersifat sosial dan juga pendidikan. Dewan juri yang terhormat, kenakalan remaja zaman sekarang bukan karena tidak adanya gedung, melainkan karena dampak yang lemah dari kontrol diri, lepasnya pengawasan orang tua kepada anaknya, serta lemahnya sanksi yang mengingat kelakuan remaja zaman sekarang. Dewan juri yang terhormat, percuma saja pemerintah membangun gedung baru apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya masyarakatnya itu sendiri. Sama saja dengan kita memberikan gedung baru secara cuma-cuma kepada kriminal. Dewan juri yang terhormat, saya tidak bisa tutup mata atas aksi-aksi seperti balap liar. Namun izinkan saya bertanya secara jujur, apakah solusi yang diberikan tim pro benar-benar efektif untuk menghentikan masalah para remaja? Saya menjawab, tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Mengapa? Karena kenakalan remaja tidak lahir dari kosongnya gedung, melainkan lahir dari kosongnya kepedulian, perhatian, pengawasan, dan hilangnya arah hidup remaja itu sendiri. Membangun pusat kreativitas tanpa menyentuh akar masalah, ibarat menutup luka tanpa mengobatinya. Saya memberikan solusi nyata seperti 1. Perkuat keluarga. Keluarga merupakan pendidik pertama bagi anak. Selanjutnya, hidupkan fasilitas yang ada bagi para siswa untuk berkembang. 3. Libatkan sekolah, masyarakat, dan aparat-aparat lainnya. Karena membenahi seseorang tidak hanya membutuhkan satu orang, melainkan tanggung jawab bersama. Dewan juri yang terhormat, maksimalkan potensi para remaja dengan kegiatan fleksibel dan nyata dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk lingkungan mereka. Karena terkadang remaja tidak butuh tembok untuk membangun karakter, melainkan butuh lingkungan yang mendukung, menanggapi mereka, dan konsisten mendukung mereka sampai akhir. Saya, tim kontra, menolak argumen dari tim pro dan menyatakan bahwa saya masih tegas dengan pernyataan saya itu sendiri. Saya menyatakan bahwa zaman sekarang yang dibutuhkan adalah akses dan keterampilan, bukan fasilitas yang mahal. Saya juga menyatakan, saya tidak menolak kreativitas, saya hanya menolak kebijakan yang terburu-buru dan tidak tepat sasaran. Saya juga menyatakan bahwa remaja tidak butuh hanya sekedar ruang, melainkan sistem yang terus hidup dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menutup perdebatan hari ini dengan penuh rasa hormat dan apresiasi. Terima kasih saya ucapkan kepada tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan argumen dengan begitu cerdas, tajam, dan penuh semangat. Dewan juri yang terhormat, apa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar perdebatan biasa. Ini adalah gambaran nyata dari sebuah dilema kebijakan, di mana harapan dan kehati-hatian saling berhadapan. Di satu sisi Dewan juri yang terhormat, tim pro menghadirkan optimisme. Mereka berbicara tentang masa depan generasi muda, tentang ruang kreativitas, tentang harapan bahwa setiap potensi yang tersembunyi dapat tumbuh dan berkembang jika diberikan wadah yang tepat. Namun di sisi lain Dewan juri yang terhormat, tim kontra mengingatkan kita tentang realitas. Tim pro menyoroti resiko yang sering kali kita terlupakan, tentang fasilitas yang tidak terkelola, tentang anggaran yang sebaiknya digunakan dengan bijak, dan tentang pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan harus benar-benar siap untuk dijalankan, bukan sekedar direncanakan. Dewan juri yang terhormat, di titik inilah kita belajar bahwa sebuah kebijakan tidak bisa dinilai hanya dari seberapa besar harapan yang dibawanya, tetapi juga dari seberapa besar kuat fondasi yang menopangnya. Dan hari ini Dewan juri yang terhormat, kita tidak sedang memilih antara benar dan salah, melainkan menimbang antara kemungkinan dan kesiapan, antara impian dan realitas. Dewan juri yang terhormat, perdebatan ini telah membuka mata kita bahwa solusi terbaik tidak selalu berada di satu sisi, tetapi lahir dari pertimbangan yang matang, objektif, dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya Dewan juri yang terhormat, keputusan baik bukanlah yang paling terdengar indah, melainkan yang paling mampu diwujudkan dan dirasakan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.